Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak kelas 7 peserta didik baru SMP Negeri 1 Salam. Bagaimana kabar anak-anak hari ini di hari ketiga MPLS, hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Semoga semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Dan saya harapkan dalam keadaan siap mengikuti MPLS. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, berjumpa dengan saya Bu Sulifan. Besok kalian akan bertemu saya ketika pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pembinaan mental agama di sekolah. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin bertanya, anak-anak, tadi pagi bangun tidur jam berapa? Biasanya kalau saya tanya seperti itu, ada yang bangun kesiangan. Tapi saya berdoa, saya berharap semoga pagi hari tadi anak-anak sekalian bangun tidak kesiangan, sehingga bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Akan lebih baik lagi dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Kenapa? Karena melaksanakan sholat subuh di pagi hari itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat beragama Islam. Bagi yang beragama Islam, jika yang beragama non-Islam atau Katolik, di sekolah kita ada teman-teman kalian, beberapa anak yang beragama Katolik juga harus melaksanakan ibadah sesuai tuntunan agamanya sendiri. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus beribadah? Salah satu kriteria anak atau orang yang memiliki mental agama yang baik, yang memiliki mental beragama baik, itu adalah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat beragama. Kalau anak-anak bertanya, apa itu mental agama? Ya, kita sebentar lagi akan mempelajari tentang apa itu pembinaan mental beragama, khususnya di sekolah, karena kita setiap hari nantinya akan bertemu di sekolah SMP Negeri 1 Salam. Kita berdoa bersama semoga keadaan segera membaik, segera normal, sehingga kita dapat berjumpa secara langsung di sekolah, berinteraksi, belajar bersama, tidak hanya melalui virtual seperti ini. Kita berdoa bersama ya anak-anak, semoga keadaan segera membaik. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi sesuai yang sudah kalian baca, judulnya pembinaan mental beragama di sekolah. Apa itu pembinaan? Sambil mendengarkan kalian tentunya bisa membaca sendiri. Pembinaan adalah suatu usaha atau tindakan perbaikan atau bimbingan yang dilakukan dan bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi, dari yang tadinya tidak baik diberikan sebuah usaha atau tindakan atau bimbingan untuk membuat sesuatu itu menjadi baik. Kalau yang tadinya sudah baik, untuk membuat sesuatu itu menjadi lebih baik lagi. Sesuatu itu apa? Tindakan kita. Banyak sekali tindakan kita yang tadinya kurang baik atau yang sudah baik bisa kita tingkatkan, kita biasakan. Tentunya dalam melaksanakan sebuah kebaikan, dalam membiasakan sebuah kebaikan atau membina sebuah kebaikan, itu perlu dipaksa. Diri kita sendiri yang akan memaksa kita agar kita menjadi lebih baik. Sesuatu yang tidak dipaksa itu biasanya akan, kalau bahasa Jawanya, sak penake dhewe. Misal
sholat subuh kita masih males-malesan. Nah, agar kita melaksanakan sholat subuh tepat waktu, kita harus bangun memaksa diri kita untuk melaksanakan sholat subuh. Berangkat sekolah tepat waktu, kita juga harus memaksa diri kita bagaimana agar kita bisa sampai di sekolah tepat waktu. Kalau kita biarkan diri kita sak penake dhewe, saya yakin tidak kita paksa, hasilnya juga akan tidak maksimal. Jadi sesuatu itu menjadi belum begitu baik kalau tidak kita paksa untuk menjadi baik. Nah, pembinaan itu adalah suatu usaha atau perbaikan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Kemudian mental adalah suatu kepribadian yang dimiliki oleh seseorang yang tercermin melalui sikap dan perbuatan. Jadi bagaimana mental kita itu bisa dilihat oleh orang lain. Bagaimana diri kita bertindak itu adalah pilihan kita. Jika kita mau bertindak dengan baik, berarti orang lain juga akan melihat kita, oh itu baik, meskipun bukan semata-mata kita bertindak itu hanya untuk memperoleh pujian atau komentar atau mengharapkan dialem oleh orang lain, bukan. Tetapi ketika kita berbuat baik, kita juga merasa puas, merasa marem, hati kita tenang. Bonusnya apa? Dilihat oleh orang lain bahwa kita itu baik. Baik apanya? Sikap dan perbuatan. Juga yang tak kalah penting adalah ucapannya. Anak yang suka mengucapkan sesuatu yang tidak baik atau bersikap tidak baik, berbuat tidak baik, itu juga akan membuat orang lain bersikap tidak baik pula kepada kita. Tidak baik artinya seperti ini. Misal ada seorang anak yang suka menyalahi temannya. Si A menyalahi si B. Nah, si B itu pasti ketika bertemu si A akan was-was, akan menjauh, akan bersikap waspada. Nah, itu adalah contoh akibat dari perbuatan atau sikap atau ucapan kita yang tidak baik, sehingga orang lain akan berbuat tidak baik pula kepada kita. Dan sesuatu yang baik itu nantinya akan kembali kepada kita lagi, menjadi baik lagi. Berikutnya, agama. Agama adalah perintah Tuhan yang berisikan tentang ajaran, perbuatan, dan akhlak yang dijadikan sebagai pedoman oleh umat beragama. Agama apapun, seseorang beragama apapun harus melaksanakan perintah agamanya, karena orang beragama itu pasti sudah memiliki keyakinan di hatinya masing-masing. Agama bukan sesuatu yang main-main. Jadi ketika sudah memeluk suatu agama tertentu, silahkan laksanakan apa ajaran agama tersebut dengan sebaik-baiknya. Kalau kita gabungkan, tadi kita sudah mempelajari apa itu pembinaan, apa itu mental, dan apa itu agama. Kalau kita gabungkan sekarang, pembinaan mental agama adalah suatu usaha perbaikan atau bimbingan tentang nasihat ajaran agama kepada seseorang maupun kelompok untuk mampu mengamalkan semua ajaran dan kewajiban dari agama yang dianut, sehingga akan memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Selamat di dunia maupun di akhirat itu adalah harapan bagi semua orang. Tidak bisa kita berharap selamat di dunia dan di akhirat tetapi hidup dengan seenaknya sendiri. Itu sesuatu yang hanya sebuah khayalan. Untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat itu ada kewajiban-kewajiban, ada usaha-usaha yang harus dilakukan. Ya, kita masuk ke jenis mental. Jenis mental bisa dibedakan menjadi dua, yaitu mental yang sehat dan mental yang kurang sehat. Ya, kira-kira anak-anak mau memilih mental yang mana?
Kalau saya jelas mental yang sehat. Semoga anak-anak kita semua selalu memiliki mental yang sehat. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang punya mental yang sehat itu? Nah, kita cermati bersama. Anak-anak sambil dingen-ngen, nah kita angan-angan apakah kita itu masuk, kan ada dua mental tadi ya, mental sehat dan mental kurang sehat. Kita ngen-ngen, kita masuk ke yang mana? Kalau orang yang memiliki mental yang sehat, ciri-cirinya: A. Perasaannya selalu senang dan gembira. B. Mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. C. Perbuatannya seringkali mengarah pada hal-hal yang baik atau positif. Misalnya, suka menolong, jujur, peduli kepada orang lain, dan lain-lain. D. Selalu percaya diri dan pantang menyerah. E. Rajin beribadah. F. Merasa selalu dekat dengan Tuhan. Itu adalah ciri-ciri mental yang baik. Silahkan anak-anak kita resapi bersama, kita masuk ini atau tidak, semoga masuk ke yang ini. Berikutnya, ciri orang dengan mental yang kurang sehat. Yang pertama atau A, perasaannya selalu kecewa, gelisah. Kemudian yang kedua, sulit menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian perbuatannya seringkali mengarah pada hal-hal yang buruk atau negatif. Misalnya, suka berbohong, suka mencuri, suka menyalahi teman, suka berburuk sangka. Nah, yang saya ingin mengatakan, meskipun tidak tertulis, akan saya bahas sedikit. Salah satu mental salah satu jika mentalnya itu tidak baik adalah selalu berpikir negatif atau berburuk sangka. Baik berburuk sangka kepada orang lain, berburuk sangka kepada Allah. Apakah ada berburuk sangka kepada Allah? Ada. Misal, besok mau ulangan, katakanlah ulangan matematika, harusnya belajar biar nilainya bagus. Ulangan masih hari Kamis, misal besok pagi hari Kamis mau ulangan matematika. Malamnya mau belajar berkata seperti ini, males belajar, nopo belajar itu ming bijiku yo ming limo. Nah, itu kan artinya kita berburuk sangka atau berpikir negatif, berpikiran jelek padahal sesuatu itu belum kita lakukan. Nah, itu adalah salah satu contoh berburuk sangka, berpikir negatif seperti itu. Jadi anak-anak harus menghindari sifat berburuk sangka dan berpikir negatif. Nanti akan tersiksa hatinya sendiri. Saya lanjut dulu ya. Yang keempat, selalu putus asa dan gampang menyerah. Nah, mutungan itu juga tidak baik. Yang kelima atau E, malas beribadah. Yang F, merasa jauh dengan Tuhan. Bagaimana agar anak-anak memiliki mental agama yang sehat? Dibaca, kita baca bersama, dan tidak hanya dibaca, nanti setelah dibaca harus dilaksanakan. Kita paksa diri kita untuk melaksanakan. Yang pertama, selalu beribadah dan ingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebenarnya poin 1 ini kalau saya uraikan 1 jam itu nggak mesti selesai, tapi sedikit mau saya bahas ya. Selalu beribadah dan ingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Beribadah, melaksanakan sholat, katakanlah seperti itu, melaksanakan sholat 5 waktu, tidak bolong satupun, itu beribadah, melaksanakan kewajiban dari Tuhan. Ingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau ingat kepada Tuhan yang Maha Esa itu bentuknya sangat banyak. Misal ketika jajan habis 2.000, kok mau bayar 1.000, yang 1.000 dalam pikiran tidak akan membayar. Itu ketika seorang anak ingat kepada Tuhan, pasti akan diurungkan. Karena itu nanti akan dicatat, nanti akan ada akibat yang kita peroleh ketika kita melaksanakan sesuatu perbuatan tercela atau perbuatan yang tidak baik. Jadi ketika
dalam hidup ini kita selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa, minimal kita akan selalu berbuat baik, tidak usah aneh-aneh, berbuat yang baik-baik saja terus, kepada siapa saja baik, kepada orang lain baik, kepada Pak Guru, Bu Guru baik, terlebih kepada orang tua harus berlaku yang baik. Yang kedua, biasakan berpikir dan melakukan hal-hal yang bernilai positif, seperti giat belajar dan suka membantu orang lain. Ini yang sedikit saya bahas di depan tadi, melakukan hal-hal yang positif. Jika kita melakukan hal-hal yang positif, yang baik, itu nanti hati kita juga akan merasa tenang. Beda ketika kita melaksanakan hal-hal yang tidak baik, berbohong misalnya, itu nanti hati kita tidak akan tenang. Kemudian, hindari perilaku yang bernilai negatif yang bisa merugikan orang lain, seperti iri, dengki, dan memfitnah orang lain. Memfitnah orang lain jelas merugikan orang lain. Tapi apakah kita tidak rugi? Kita juga rugi. Memfitnah itu membuat pahala kita berkurang. Itu sudah jelas. Yang kita kumpulkan pahala sedikit demi sedikit itu nanti akan berkurang karena kita bersalah atau memfitnah orang lain. Kalau perbuatan iri dan dengki itu nanti ujung-ujungnya yang tersiksa adalah diri kita sendiri. Nanti hati kita akan sakit sendiri, tersiksa sendiri karena kita merasa iri dan dengki kepada orang lain. Hindari perbuatan-perbuatan yang akan merugikan diri kita. Merugikan orang lain itu nanti pada hakikatnya juga akan merugikan diri kita sendiri. Berikutnya yang keempat, selalu berusaha dan bersabar ketika menghadapi masalah. Nah, ini kaitannya dengan anak-anak semua sebagai seorang siswa. Bersungguh-sungguh dalam belajar dan memperdalam ilmu agama sebagai bekal kepribadian moral. Ilmu agama dan ilmu umum, dua-duanya itu adalah ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Jangan meninggalkan salah satunya, dua-duanya harus kita pelajari. Yang keenam, perbanyak beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. 7. Selalu berbakti dan menghormati kepada orang tua dan guru. Yang ketujuh ini akan saya jelaskan sebentar. Berbakti dan menghormati orang tua dan guru itu adalah kunci jika anak-anak ingin hidupnya sukses, berkah, dan manfaat. Kuncinya apa? Berbakti dan menghormati orang tua dan guru. Berulang-ulang saya sampaikan, sebagai anak jangan sampai membuat orang tua kita sedih, terutama membuat seorang ibu sedih, apalagi seorang ibu sampai menangis gara-gara kita sebagai anaknya tidak berbuat yang sesuai dengan yang diharapkan atau berbuat sesuatu yang sangat mengecewakan. Itu sudah tidak bisa dibayangkan dosanya sebesar apa. Yang namanya kepada orang tua, ayah dan ibu itu harus berbuat baik, manut, tidak boleh membantah. Bagaimana dengan guru? Sama. Guru itu adalah orang tua di sekolah yang memberikan ilmu. Kalau dengan orang tua tidak boleh membantah, bagaimana dengan guru? Sama. Tidak boleh membantah guru. Agar ilmu yang kita terima itu berkah dan bermanfaat, kuncinya adalah menghormati guru. Menghormati yang bagaimana? Melaksanakan semua perintahnya, membuat hati gurunya bahagia. Bagaimana caranya? Mudah. Misal di dalam kelas, agar guru bahagia, duduk, mendengarkan pembelajaran, ikuti nasihatnya. Itu salah satu hal yang membuat guru bahagia. Ketika guru dan orang tua bahagia, kehidupan akan baik. Itu karena ini adalah kunci. Kehidupan akan sukses. Hidup kalian akan berkah dan manfaat. Sekali lagi saya tekankan, berbakti dan menghormati kepada orang tua dan guru. Banyak sekali wujudnya ini.
Yang kedelapan, selalu berusaha dalam kebaikan, percaya diri, dan tidak mudah menyerah. Pada saat di sekolah nanti, kita akan diberikan beberapa pembiasaan-pembiasaan yang bisa melatih pembinaan mental agama. Di antaranya yaitu, 1. Di sekolah nanti kita akan selalu dibiasakan berperilaku positif, sopan, dan santun. Satu yang saya tekankan di sini, salah satu dari sikap sopan dan santun yang saat ini sudah sangat jarang dilakukan. Namun saya harapkan anak-anak SMP Negeri 1 Salam melaksanakan setelah saya jelaskan di sini, yaitu seorang siswa tidak sopan jika duduk di kursi Bapak Ibu guru yang ada di depan kelas. Paham ya anak-anak? Seorang guru dan seorang siswa itu beda dalam artian seperti ini. Guru yang memberikan ilmu dan siswa yang menerima ilmu. Untuk bisa menerima ilmu dari seorang guru secara maksimal, agar ilmu tersebut berkah dan manfaat untuk kita, sikap sopan dan santun serta takzim harus kita lakukan kepada guru tersebut. Salah satunya dengan tidak duduk di kursi guru di depan kelas. Besok dilaksanakan ya anak-anak jika sudah masuk. Yang kedua, di sekolah nanti kita akan dibiasakan melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Jika sudah tiba saatnya salat zuhur, anak-anak menuju ke mushola untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. 3. Di sekolah nanti kita akan ada pembiasaan infak peserta didik yang nantinya bisa bertujuan untuk melatih rasa kepedulian peserta didik kepada orang lain yang membutuhkan. Berikutnya, di sekolah nanti kita akan diajarkan pendidikan agama dan moralitas yang nantinya bisa menambah wawasan dan mematangkan mental agama kita. Di samping itu, nanti kita akan diharuskan menjadi warga sekolah yang patuh dan taat dengan tata tertib yang diberlakukan. Kenapa dilaksanakan pembinaan mental ini? Pembinaan mental pada umumnya adalah bertujuan untuk menjadikan kita menjadi manusia yang baik dan bermoral. Manusia yang mentalnya sehat cenderung memiliki perilaku yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama. Jika kita rajin menjalankan semua perintah agama dan menjauhi semua larangan agama, bisa dipastikan kita akan mampu termasuk ke dalam manusia dengan mental yang sehat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang yang memiliki mental yang sehat. Itu ya anak-anak. Maka dari itu sangat pentingnya kita untuk mempelajari ilmu agama dengan sungguh-sungguh dan juga mengamalkan semua perintah agama dengan baik supaya kita bisa menjadi manusia yang bermoral dan mampu terhindar dari segala perilaku buruk yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi intinya adalah silakan anak-anak perdalam ilmu agama, laksanakan segala perintah agama dan jauhi segala larangan agama supaya kita bisa tergolong dalam manusia yang memiliki mental sehat yang akan bisa menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa berdoa, rajinlah beribadah, selalu berbakti kepada orang tua dan guru. Semoga kita menjadi golongan manusia yang berhasil. Ya, sebelum anak-anak mengerjakan LK ini, saya berpesan, meskipun pelajaran kita masih secara virtual atau melalui pembelajaran jarak jauh, di mana kaitannya dengan materi yang tadi saya sampaikan, itu adalah kegiatan di sekolah. Nah, sekarang kan belum masuk sekolah, masih virtual, masih jarak jauh. Tapi kegiatan yang membuat mental kita sehat atau kegiatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, kegiatan-kegiatan baik yang meningkatkan iman kita harus dilaksanakan.
Sebenarnya kegiatan itu tidak hanya dilaksanakan di sekolah, memang harus dilaksanakan di sekolah dan di rumah masing-masing. Begitu nggih anak-anak. Sekarang silahkan dibaca lembar kerjanya, kemudian jawabannya ditulis di kertas. Saya beri contoh, uraikan kegiatan kalian dalam sehari yang mencerminkan bahwa diri kalian memiliki mental beragama yang baik. Yang saya maksud di sini, tuliskan kegiatan kalian dari bangun tidur. Misal bangun tidur jam 4 melaksanakan sholat tahajud. Itu kan merupakan seorang anak yang memiliki mental beragama yang baik, berlaku seperti itu. Dilanjutkan silahkan nanti sampai malam hari, sampai kembali tidur, apa yang kalian lakukan sebagai cermin bahwa kalian memiliki mental beragama yang baik. Demikian anak-anak materi tentang pembinaan mental beragama di sekolah. Sebelum saya tutup, saya juga mengingatkan, saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Jaga kesehatan anak-anak, jangan berkeliaran, jangan bermain-main di luar rumah, di rumah saja sambil mengerjakan tugas dari sekolah, sambil mengikuti pembelajaran dari sekolah. Silakan berbuat produktif di rumah saja. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga sekolah nanti kembali dibuka dan kita kembali akan berjumpa di sekolah kita tercinta, SMP Negeri 1 Salam. Demikian anak-anak, dari saya banyak sekali kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.